Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik tetap menjaga kesehatan dan selalu tetap berada di rumah ya. Nah, untuk terkait dengan absen, silahkan cek di link yang sudah dikirim, yang kakak sudah kirim di chat via grup, kemudian diisi. Nah, setelah itu kita akan mendiskusikan bersama-sama mengenai ini. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai materi strata sosial. Nah, strata sosial itu merupakan pembedaan suatu masyarakat atau kelompok yang dibagi secara kelas-kelas seperti itu. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Sebelum kita memasuki materi, silahkan simak video berikut ini. Pengertian mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas berasal dari kata mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. A. Mobilitas vertikal. 1. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah pergerakan meningkat. Contohnya, seorang karyawan yang naik jabatan sebagai kepala bagian, manajer, bahkan direktur perusahaan merupakan contoh mobilitas ini. 2. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Mobilitas ini dapat menimbulkan masalah kejiwaan seperti stres dan bahkan kegilaan. Contohnya, seseorang yang sudah memiliki jabatan tinggi malah dipecat karena ketahuan korupsi. Gimana nggak stres coba? Oh ya, aku punya tips untuk menghafal mobilitas ini. Caranya kalian ganti aja tuh sinking menjadi sinting. Ya kan? Haha. B. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas ini merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial yang sederajat dan tidak terjadi perubahan kedudukan seseorang. Oke. Mungkin ini agak ribet, tapi ini gampang kok. Kalian pernah belajar matematika tentang garis kan? Kalau pernah, tentunya kalian sudah mengerti apa itu vertikal dan horizontal. Perhatikan dua garis di HP kalian. Jika seperti ini, maka garis yang lurus ke atas itu merupakan garis vertikal. Sedangkan garis yang lurus ke samping, yang ini nih, merupakan garis horizontal. Nah, udah kebayang kan? Jadi, mobilitas horizontal dapat kita simpulkan sebagai mobilitas yang sama derajatnya, namun berbeda tempat. Contohnya, Pak Bambang adalah seorang guru IPS SMP Harapan, namun ia dipindah tugaskan ke SMP Melati. Tapi ia tetap sebagai guru IPS, jadi untuk jabatannya tetap sama, namun yang berbeda adalah tempatnya bekerja. 3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Berikut merupakan faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. A. Faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden Indonesia yang pernah memimpin negara kita, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.
Ketujuh tokoh Indonesia tersebut mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi. B. Faktor individu. Setiap keberhasilan yang ingin dicapai pastinya kembali kepada diri kita. Bagaimana kita berjuang, ambisi kita, sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu adalah kunci untuk mencapai peningkatan. C. Faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk berjuang segigih-gigihnya. D. Faktor ekonomi. Acil adalah anak dari keluarga miskin. Karena keadaannya itu, ketika SD ia sering sekali dibully oleh teman-temannya. Namun, ia tetap semangat dan selalu berusaha yang terbaik. Contoh tersebut patut kita tiru. E. Faktor politik. Kondisi negara yang aman dan damai membuat para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. F. Kemudahan akses pendidikan. Jika pendidikan mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan ilmu yang diperolehnya. Adapun faktor penghambat mobilitas sosial antara lain A. Kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Namun, sesulit apapun bukan berarti tidak bisa. Tetap semangat dan jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat kalian putus sekolah, karena pendidikan itu penting. B. Diskriminasi. Diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Biasanya orang yang didiskriminasi cenderung mendapat perlakuan yang berbeda. Diskriminasi biasanya terjadi akibat adanya perbedaan, baik itu suku, ras, agama, golongan, dan perbedaan bangsa. Setelah kita melihat video tersebut, apa yang kita lihat dari video tersebut? Kita lihat bahwasanya mobilitas sosial itu dapat diartikan sebagai mobilitas sendiri berasal dari kata mobilis yang berarti pindah atau bergerak. Nah, sedangkan sosial itu diartikan sebagai suatu kelompok atau suatu masyarakat yang ada di suatu daerah. Nah, kemudian mobilitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Pertama, kita akan membahas tentang mobilitas sosial, bentuk mobilitas sosial yang horizontal. Apa itu mobilitas sosial horizontal? Mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan suatu penduduk atau masyarakat yang dari perpindahan tersebut tidak mempengaruhi strata sosialnya. Contohnya, kita ilustrasikan seorang dokter. Nah, dokter ini kan itu banyak ya, dokter itu yang bekerja di suatu rumah sakit. Nah, kemudian dokter itu mendapat tugas dari rumah sakit tersebut untuk berpindah ke rumah sakit yang lain. Nah, otomatis itulah yang dinamakan contoh real dari mobilitas sosial secara horizontal. Mengapa disebut mobilitas sosial horizontal? Karena dari perpindahan dokter tersebut ke rumah sakit yang lain itu tidak mempengaruhi strata sosialnya, yaitu profesinya tetap sebagai dokter. Kemudian bentuk selanjutnya yaitu mobilitas sosial vertikal. Apa itu mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan suatu penduduk atau kelompok dari daerah ke daerah lain atau dari lapisan ke lapisan lain yang mempengaruhi strata sosialnya. Nah, mobilitas sosial vertikal ini dibagi lagi menjadi dua, yakni mobilitas sosial naik atau climbing dan mobilitas turun atau sinking. Terkait mobilitas sosial vertikal climbing, ini merupakan perpindahan seseorang atau perpindahan dari lapisan satu ke lapisan yang lain, tapi bertingkat dari bawah ke atas. Seperti itu. Contohnya,
seseorang pelajar itu kan belum mempunyai pendapatan sendiri. Kemudian setelah lulus dia diterima di suatu perusahaan atau kantor. Otomatis itulah otomatis dia mendapat atau mempengaruhi peningkatan hidupnya. Nah, itu merupakan suatu contoh bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas atau climbing. Selanjutnya, bentuk mobilitas vertikal yang kedua yaitu vertical sinking. Apa itu vertical sinking? Jadi perpindahan yaitu kebalikan dari climbing tadi. Apabila climbing tadi itu naik, maka mobilitas sosial yang satunya ini yaitu turun, strata sosialnya turun. Nah, apa yang membedakan mobilitas sosial climbing dengan sinking? Jadi ketika yang sinking ini ya, jadi perpindahan itu mempengaruhi dari strata atas ke strata yang ke bawahnya. Dan biasanya mobilitas sosial yang sinking ini mempengaruhi psikologis seseorang. Contohnya, ketika direktur di suatu perusahaan itu mengalami suatu kebangkrutan, maka otomatis dia kan gulung tikar atau bangkrut seperti itu. Nah, otomatis strata sosialnya itu mengalami penurunan. Nah, dari penurunan tersebut biasanya seseorang itu mengalami kondisi kejiwaan atau psikologis. Contohnya saja gila atau mengalami depresi berat atau sakit seperti itu. Oke ya, coba dipahami ya. Jadi bentuk mobilitas sosial ini tadi dibagi menjadi dua, vertikal dan horizontal. Pembedaan antara horizontal dan vertikal adalah, jadi bentuknya saja vertikal ini mengalir dari dua arah, yaitu bawah dan atas. Untuk mobilitas horizontal ini cuma satu arah saja, sejajar dan tidak mempengaruhi apapun. Kemudian mobilitas sosial ini jika kita lihat pada kehidupan sekarang ini dalam pandemi COVID-19 seperti ini, apakah mobilitas sosial itu tetap berjalan dengan baik seperti itu ya? Mungkin banyak pertanyaan yang menganggap bahwa mobilitas sosial ini terganggu. Memang betul terganggu, tetapi faktor pendorong dan penghambat itu pasti ada. Nah, contohnya saja, mobilitas sosial ini pada saat pandemi COVID-19 mungkin agak sedikit terhambat karena contohnya saja kebijakan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu kan mempengaruhi perpindahan penduduk juga. Jadi banyak penduduk itu yang merasakan efek dari COVID-19 ini itu semakin terasa. Contohnya ketika seseorang itu berjualan sayur atau istilahnya di tempat saya itu dinamakan obrok. Obrok itu kan dia itu menjual sayur untuk dimasak ibu-ibu gitu ya. Jadi ketika tukang sayur tersebut tidak bisa memasuki suatu daerah, maka dari itu mobilitas sosial yang ada pun juga terganggu. Nah, kemudian faktor pendorongnya apa kalau COVID-19 seperti ini? Faktor pendorong, contoh faktor pendorong dari COVID-19 ini adalah bisa kita lihat di lingkungan kita bahwasanya suatu mobilitas sosial ini tidak hanya membawa sikap positif maupun negatif, namun juga berdampak pada kehidupan nyata seperti itu. Jadi sikap positifnya yaitu setelah kita melihat atau setelah kita mempunyai pengalaman tentang COVID-19 ini, diharapkan kedepannya kita dapat lebih berusaha lagi dalam mempengaruhi atau berjuang untuk memperbaiki kehidupan kita ke depannya. Bisa dipahami ya dari penjelasan tadi. Nah, selanjutnya terkait dengan tugas. Nah, terkait dengan tugas mungkin ini sudah ditunggu-tunggu sama Adik. Jadi silakan lihat pada gambar berikut. Ini ada dua gambar A dan B. Silakan analisis terkait dengan hubungan antara kedua gambar tersebut dengan mobilitas sosial yang ada di sini. Tergantung bentuk mobilitas sosial yang ada, apakah dimaksud mobilitas sosial vertikal ataupun horizontal, dan berikan alasan Adik. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa kakak sampaikan.